Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12 13 03 0025. Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara semester 2. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview kembali mata kuliah Ilmu Negara guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal. Baik, pada pertemuan ke-9 kita membahas tentang asal mula negara dan banyak negara. 2. Yang pertama, ada masa teori kekuatan yang menjelaskan bahwa negara ini adalah alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat, di mana negara hadir karena kepentingan mereka yang memiliki modal atau kaum borjuis yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Lalu ada teori positivisme yang berpandangan bahwa asal mula negara ini hadir karena keterdesakan masyarakat yang membutuhkan regulasi atau hukum. Jadi kehadiran negara ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menertibkan masyarakat dalam bingkai hukum. Kemudian ada teori modern, di mana teori ini berpandangan bahwa reinfusi kekuasaan yang dimiliki bangsa di dalam populasi negara itu sehingga dibutuhkan sosok yang memang berfungsi sebagai pemimpin. Dengan adanya pemimpin, maka dibutuhkan sebuah wadah untuk memimpin bangsa atau negara tersebut. Kemudian ada teori abad pertengahan atau disebut dengan pra-renaissance yang berpandangan bahwa asal mula negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita juga membahas tentang lenyapnya sebuah negara. Yang pertama ada teori organis yang menjelaskan bahwa hancurnya sebuah negara atau lenyapnya sebuah negara terjadi karena perang dan bencana. Negara akan hancur karena terjadi perang dan akan kehilangan sumber daya dan tidak mampu mengembalikan, sehingga satu-satunya pilihan adalah menyerahkan suatu negara tersebut kepada pihak pemenang. Lalu ada teori anarkis yang menjelaskan hancurnya negara karena terjadinya pemberontakan, terorisme, dan lain sebagainya. Dan apabila sebuah negara tidak mampu menstabilkan kembali sebuah negara, maka berakhirlah sebuah negara tersebut. Kemudian ada teori Marxisme yang menjelaskan bahwa banyaknya sebuah negara karena terjadinya atau lenyapnya sebuah negara karena terjadinya pemberontakan atau perang antara kaum proletar dan kaum berjois, dan apabila tidak bisa dikendalikan maka negara tersebut akan lenyap. Dan yang terakhir ada teori mati tuanya negara. Faktornya itu mungkin pada usia negara atau kehilangan unsur pembentuk. Pada pertemuan ke-10 kita membahas tentang tujuan dan fungsi negara. Ada teori Lobsang yang berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang menciptakan negara yang adidaya atau negara yang kuat baik utuh secara eksternal walaupun lemah secara internal. Kemudian ada teori Niccolo Machiavelli. Teori ini bertujuan meliputi beberapa hal, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman, kemudian membuat rakyat tunduk kepada pemerintah. Lalu ada teori Dante. Ada dua hal menjadi fokus teori ini, yaitu perdamaian dunia dan ketertiban dunia, dan memposisikan agama di bawah kendali pemerintah. Yang terakhir ada teori John Locke yang memandang bahwa tujuan dan fungsi negara adalah sebagai pelindung HAM. Pada pertemuan ke-11 kita membahas tentang tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama ada teori Immanuel Kant yang berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah membebaskan warga negara dari sifat diskriminatif dan keterbatasan. Lalu ada teori pandangan paham sosialis, tidak jauh berbeda dari teori Immanuel Kant. Teori paham sosialis ini lebih menekankan pada aspek sosialnya. Kemudian ada teori paham liberalis kapitalis, yang mana teori ini bertujuan sebagai antitesis dari teori sosialis. Pada teori ini tujuan dan fungsi negara
adalah agar individu atau warga negara mendapatkan hak atau kebebasan seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir ada teori sosial demokrasi, yang mana teori ini sebagai antitesis bagi para kapitalis. Dan pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan bentuk susunan negara lebih pada konteks kondisi negara, seperti bagaimana kondisi sistem kekuasaan di suatu negara. Secara universal, tipe dan bentuk susunan negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Pada negara kesatuan, vertikal manajemen modelnya itu mengikuti Inggris dan Jepang. Pusat perwakilan modalnya seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Model penyatuannya seperti Belanda, dan model campurannya seperti Prancis. Kemudian karakter dari negara kesatuan sendiri adalah memiliki satu konstitusi yang berlaku dan tidak memiliki konstitusi yang lain. Kemudian pada pemerintahannya yang berada di tingkat pusat bersifat sentralistik, memiliki satu kewarganegaraan, kesatuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, dominasi pusat yang sangat kuat. Kemudian pada negara serikat, sebenarnya negara serikat ini terdiri dari banyak bangsa dan rata-rata memiliki heterogenitas yang tinggi, dikarenakan negara serikat sendiri ya maksudnya, mencakup wilayah yang sangat luas, kemudian memiliki ras yang bervariasi. Akan tetapi karena kan perasaan yang sama, nafsu yang sama dan sebangsa, sehingga ada keinginan membentuk suatu ikatan. Dan negara serikat sendiri adalah satu wilayah negara terbagi menjadi negara-negara bagian, ada serikat negara dan ada negara serikat. Kemudian kedaulatan ganda, dan yang terakhir itu hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif dan kooperatif. Pada pertemuan ke-13 kita membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada autokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola atau dikendalikan oleh satu atau sedikit orang. Namun autokrasi memiliki kendali yang sangat besar dalam sebuah pemerintahan seperti partai tunggal. Lalu ada oligarki, yaitu sekelompok orang yang mengendalikan atau menguasai suatu pemerintahan. Kemudian ada monarki, yang mana monarki ini bersifat tunggal, tapi monarki ini berbeda dari sistem pemerintahan autokrasi. Dan yang terakhir ada republik, yaitu sebuah pemerintahan atau negara yang dikendalikan oleh rakyat atau masyarakat. Lalu pada pertemuan ke-13 kita juga membahas tentang bentuk kemerosotan negara. Menurut Aristoteles, yang pertama itu ada monarki. Ketika monarki dalam bentuk sempurna, maka terjadi kemerosotan terhadap tirani, yaitu tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Lalu ada aristokrasi, yang mana bentuk kemerosotannya itu adalah oligarki dan plutokrasi. Dan yang terakhir ada politeia. Untuk kemerosotannya itu adalah demokrasi. Lalu ada siklus teori. Pertama, monarki yang memiliki ciri kekuasaan yang dipegang oleh satu negara, satu orang maksudnya. Lalu ada ochlocracy yang berciri pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Lalu ada oligarki yang ciri-cirinya itu dikendalikan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Lalu ada aristokrasi yang berciri kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan, tetapi aristokrasi sendiri lebih bersifat profesional daripada oligarki. Dan yang terakhir ada tirani, pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Lalu ada sistem pemerintahan menurut Mahfud MD, yang sistem pemerintahannya itu dibagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlemen.
pada pertemuan ke-14 kita membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seorang autokrat yang memegang semua kendali kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Negara autokrat tidak terbatas atau bisa disebut dengan absolut, dan negara autokrat sendiri tidak tunduk terhadap batasan hukum. Berbeda dengan autokrasi, demokrasi kebalikan dari autokrasi, yang mana semuanya itu memiliki hak untuk mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi dasar kebijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Perbedaan antara autokrasi dan monarki ini, di mana autokrasi ini lebih bersifat profesional daripada monarki, karena monarki ini bersifat autokrasi memiliki pembantu seperti menteri, sedangkan monarki ini tidak. Dan autokrasi sendiri lebih cenderung kepada fungsional dibandingkan sistem kerajaan atau monarki yang menerapkan sistem keturunan. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-15 kita membahas tentang pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice Duverger berpandangan ada 3 mekanisme cara yang bisa dilakukan dalam melakukan pembatasan kekuasaan, yang mana diantaranya itu mekanisme secara langsung. Mekanisme secara langsung itu dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu memilih para calon penguasa, yang artinya kehendak mereka yang dipimpin atau mereka yang diperintah bisa menentukan calon para penguasa yang dikehendaki. Lalu ada poin kedua, yang mana pembagian kekuasaan sebagai upaya agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di salah satu lembaga. Lalu pada poin terakhir itu melakukan kontrol yurisdiksi secara terus-menerus. Dan kemudian ada mekanisme penambahan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Maknanya masyarakat yang diperintah sekalipun oposisi, mereka bisa menunjukkan powernya, yang bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kekuasaan tanpa batas yang dimiliki oleh seorang penguasa. Dan yang terakhir itu ada mekanisme pengendalian, yaitu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, yang mana pengendalian ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Kemudian pada pertemuan ke-15 ini kita juga membahas tentang trias politika. Pada awalnya trias politika ini dikembangkan pada beberapa hal, yaitu aspek fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Kemudian berkembang pada teori modern, trias politika ini mengalami perkembangan yang memang terjadi pembiasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut. Sebab dinamika politik hukum yang terjadi di sebuah negara tersebut sebagai contohnya itu seperti di mana eksekutif yang memiliki kewenangan legislatif, atau sebaliknya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa yudikatif juga dapat melakukan kewenangan yang dapat dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Dan baik, hanya itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.